Halo, selamat datang teman-teman di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ini merupakan minggu pertama, jadi kita akan belajar overview, jadi pendahuluan dari pemrograman berorientasi objek. Di sini nanti saya yang akan mengampu mata kuliah ini. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah nanti teman-teman dapat mengidentifikasi PPO secara umum atau pemrograman berorientasi objek. Kemudian mahasiswa dapat membuat setidaknya itu satu kelas diagram. Kemudian mahasiswa juga membuat program dasar dengan Java itu ya, mengingat nanti bahasa pemrograman yang akan kita gunakan di sini adalah Java. Kalau yang barangkali teman-teman sebelum ini mendapatkan pemrograman dasarnya atau algoritma pemrograman dasarnya itu adalah dengan Python, maka nanti akan ada beberapa sintak yang sangat berbeda sekali ya, dan beberapa aturan yang berbeda juga. Nanti kita akan pelajari bersama. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat setidaknya satu bentuk kelas. Sebelum ke sana, jadi pengenalan dan kontrak kuliah ini nanti akan saya terangkan terpisah di pertemuan sinkron, pertemuan langsung di Google Meet seperti itu. Oke. Jadi sebagai pengantar pemrograman dengan Java ini, sebelum kita masuk ke pemrograman berorientasi objek, kita telisik dulu tentang sejarah dari bahasa pemrogramannya, yaitu Java. Java itu dikembangkan oleh James Gosling dan Sun Microsystem, itu awalnya seperti itu. Itu kemudian dirubah dengan nama Java itu pada tahun 1995. Lalu beberapa web browser pertama dengan Java itu contohnya adalah Hotjava, dan aplikasi yang operating system yang bagus sekali yang itu adalah yang kekinian yang sekarang kita gunakan adalah Android. Itu juga dikembangkan dengan bahasa Java. Sebelumnya smartphone atau handphone yang digunakan itu menggunakan sistem operasi Symbian yang juga digunakan bahasa pemrograman Java. Kenapa Java? Jadi Java itu memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi di desktop, web maupun mobile, dan termasuk juga dalam kategori bahasa pemrograman yang populer. Karena tadi ya, dia itu bisa untuk banyak hal, jadi general purpose programming language. Dia juga mendukung pemrograman modern termasuk pemrograman berorientasi objek ini, dan relatif mudah dipelajari dengan sintak pemrogramannya itu mudah dipelajari. Oke. Karakteristiknya tadi mudah dipelajari sintaknya, kemudian dia berorientasi objek, bisa terdistribusi di jaringan, robust ya, kuat, jadi compilernya itu tanggap. Kemudian kita bisa membuat mekanisme untuk menghandle error yang ketika terjadi di runtime atau ketika program tadi dijalankan. Kemudian dia aman, relatif ya kalau aman itu. Kemudian dia juga portable, jadi bisa banyak platform, memiliki performa yang pemrograman yang baik, dan dia itu dinamis. Nah, jadi sedikit tentang anatomi program Java itu ya. Setiap program langsung memiliki satu kelas, itu by default. Kalian teman-teman itu harus membuat satu kelas program itu, dan di dalam kelas tadi memiliki satu fungsi main atau entry point secara default. Jadi Java itu berbeda dengan bahasa Python yang barangkali dia itu bekerja di interpreter. Tanpa kita harus membuat main pun, panggil aja print seperti itu langsung bisa. Tetapi kalau di Java tidak bisa, kita harus membuat yang namanya entry point atau suatu lokasi di mana program tadi akan dieksekusi pertama kali. Nah, di sini biasanya nanti dibuat ada standarnya, jadi ada template-nya khusus untuk entry point main ini. Lalu pembuatan statement harus diakhiri dengan titik koma ya, jadi berbeda dengan Python yang tidak ada titik koma nggak masalah, tetapi kalau di Java itu harus dengan titik koma. Jadi setiap statement program yang dibuat itu harus ada titik komanya. Case sensitif gitu, seperti halnya bahasa pemrograman yang lain. Kemudian jadi ada beberapa reserve keyword. Reserve keyword itu ya sama kalau di Python, reserve keywordnya mungkin ada def, print, itu tidak boleh dijadikan nama fungsi, tidak boleh dijadikan nama variabel. Sama ya di Java itu juga ada public, itu nggak boleh dibuat sebagai nama variabel atau nama fungsi, kelas juga nggak boleh, void juga nggak boleh, seperti itu. Untuk komentar program kita tidak menggunakan pagar, tanda pagar itu hash ya, tidak menggunakan hash tetapi menggunakan double slash.
Kalau untuk mengomentari program biar nggak kebaca di si compilernya tadi, kalau untuk banyak baris itu kita gunakan slash bintang, lalu nanti codingnya apa yang banyak barisnya itu ditutup lagi dengan bintang slash, seperti itu. Untuk scope pemrogramannya, misalnya kalau kita buat looping itu kan, nah itu kita harus buat kurung kurawal buka, kemudian diisi banyak statement, kemudian kurung kurawal tutup. Tidak menggunakan indentasi seperti Python tab seperti itu atau 4 spasi, enggak, tetapi dia menggunakan kurung kurawal. Oke, nah ini contoh dari program apa namanya Java. Jadi ini program Java ini nanti harus disimpan dengan nama yang sama dengan nama yang ada di sini kelasnya. Jadi by default kita harus membuat kelas dulu satu minimal, misalnya public class lah, yang terserah itu yang ini, tesnya ini terserah. Jadi kalau kita mau buat satu program ini, satu file, nanti kita namain filenya itu dengan sebutan tes.java. Nah, ekstensinya Java. Dan T-nya ini besar, sesuaikan dengan yang ada di kelas ini. Jadi jangan sampai beda. Kalau beda nanti juga ada error. Kemudian karena di sini tidak ada indentasi kayak di bahasa Python, jadi tidak ada titik dua. Ini dimulai dengan kurung kurawal buka, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jadi ini bloknya ini, scope-nya itu dimulai dari sini sampai sini untuk kelas. Jadi ini blok kelas, makanya di sini ada blok. Kemudian by default juga kita harus buat satu fungsi namanya main. Ini harus persis seperti ini, public static void main string args. Yang boleh diganti-ganti cuman yang ini, args-nya ini kalian mau ganti x, a atau x kayak gitu nggak masalah. Nah, by default seperti ini. Gitu. Kemudian yang lain harus sama semua kecuali yang args ini. Dan ini adalah entry point, jadi nanti yang akan dieksekusi pertama yaitu ini. Lalu kita buat scope-nya lagi, scope dari fungsi, dulu kita kan masih mengenal ini sebagai fungsi main gitu ya. Jadi fungsi main ini scope-nya itu dimulai dari kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Seperti itu. Nah, isinya adalah system out println welcome to Java. Ini adalah metode untuk melakukan print. Kalau di Python itu cuman print. Tapi kalau di Java kita panggil dengan system.out.print. Print saja sebetulnya tidak masalah, tapi di sini ada ln. ln itu artinya new line, jadi setelah teman-teman nulis welcome to Java akan otomatis diberikan enter. Tetapi kalau nggak pengen ada enternya berarti hilangin aja ini ln-nya. Jadi system out print itu kalau di Java. Nah, kurang lebih seperti ini kodenya, kode program yang paling sederhana sekali. Oke, jadi ada beberapa simbol spesial, ada karakter kurung kurawal itu untuk blok tadi atau scope. Kemudian kurung buka, kurung tutup itu biasa digunakan di dalam fungsi atau metode. Isinya di dalamnya sini biasanya parameter kayak gitu. Terus ini untuk array atau list. Itu juga menggunakan kurung siku seperti ini. Kemudian double slash untuk komentar satu baris, ini tadi untuk komentar banyak baris dan titik koma. Nah ini ya tadi ya, setiap statement itu harus ada titik komanya. Ini statement pemrograman, ini contohnya yang ini. Lah kok yang fungsi sama kelasnya ini kok nggak pakai titik koma Pak? Karena dia bukan statement, jadi nggak perlu ditambah titik koma di sini. Ini yang sering salah, nggak perlu. Yang perlu itu yang bentuknya statement ekspresi pemrograman, misalnya A sama dengan 2 ditambah 1, kasih titik koma, kayak gitu. Nah, di Java juga ada error sintak, yang namanya juga ada tata bahasanya ya. Jadi kalau misalnya tata bahasanya itu yang baik itu adalah ada titik komanya, kemudian titik komanya itu tadi jangan sampai ketinggalan. Kalau titik komanya tadi ketinggalan ya nanti apa namanya? Titik komanya tadi itu bisa menimbulkan error di compiler si Java-nya itu. Runtime error itu ya ini yang unik ya di Java gitu. Misalnya kalau teman-teman buat program yang membutuhkan koneksi ke database dan itu membutuhkan koneksi internet, tiba-tiba internetnya mati. Nah, jadi program itu nanti akan berhenti secara tiba-tiba dan langsung keluar gitu. Jadi tadinya berjalan dengan baik tiba-tiba keluar gara-gara internetnya mati.
Nah, nanti ada cara untuk melakukan menghandle runtime error ini. Kemudian yang terakhir ada logic error. Kalau logic error ini kan terkait dengan bug ya. Jadi kalau misalnya nggak ada error sintak, nggak ada error runtime, tapi kok outputnya itu salah, berarti ada yang keliru di logic yang kita buat atau susunan perintah-perintah program yang kita buat ada yang keliru. Yang harus kita lakukan adalah debugging. Jadi kita lihat line per line code, lalu kita telusuri mana yang membuat itu menghasilkan output yang tidak semestinya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan PBO-nya. Jadi mengapa programmer butuh pemrograman berorientasi objek? Dari sudut pandang pemrograman terstruktur. Kalau kita tahu pemrograman fungsional, imperatif, deklaratif seperti itu kan nanti kan program yang dibuat itu kan jadi panjang sebetulnya. Meskipun kita sudah pisah-pisah ke file yang berbeda-beda, kalau dijadikan satu itu kan panjang sekali. Itu akan susah di-maintain. Kemudian susah digabungkan, kalau ada fungsi-fungsi baru kita harus buat lagi atau merombak sistem lagi seperti itu. Kemudian membuat kalau ada kesalahan yang kompleks ya buat lagi dari awal, itu kan kerja lagi, balik lagi kerjanya. Untuk kerja tim itu kurang bagus ya memang ya, karena tadi harus berkesinambungan, si A menyelesaikan dulu, kita harus nungguin si A dulu. Nah seperti itu. Kemudian menerjemahkan dari model bisnis ke model pemrograman itu juga relatif susah. Jadi memang ya pemrograman fungsional, pemrograman imperatif seperti itu biasanya digunakan untuk mengembangkan algoritma. Biasanya digunakan untuk membuat algoritma-algoritma tertentu yang nanti produknya itu adalah suatu pemikiran di jurnal misalnya seperti itu. Tapi kalau kita ingin membuat aplikasi yang sifatnya enterprise yang kita bisa jual ke user, biasanya kebanyakan orang itu menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jelas itu. Kenapa tadi? Karena dia itu bisa menerjemahkan model bisnis ke dalam model pemrograman. Nah, tadi ada yang namanya kelas diagram. Nanti akan saya kenalkan salah satu contoh keuntungan dari menggunakan pemrograman berorientasi objek ini, kita bisa membuat kelas diagram. Nah, ini bisa juga lingkungan yang terintegrasi kalau kita gunakan PBO. Oke, jadi next. Nah, keuntungan programmer menggunakan PBO, pemrograman berorientasi objek ini yaitu mudah untuk menerjemahkan dari model bisnis ke model implementasi software. Kemudian maintainnya bisa lebih cepat, efektif dalam bekerja tim. Misalnya kita bagi tugas, tim yang satu membuat kelas apa, yang satunya kelas yang lain, nanti kita satukan gitu. Kemudian bisa beradaptasi dengan third party code, third party program banyak sekali. Misalnya kalau kita pengen pakai petanya Google ya, kita bisa tambahkan library Google Map itu di sini. Bisa juga. Kemudian komputasi yang terdistribusi, OS modern itu juga mendukung Java, jadi tidak ada masalah. Dan lebih enaknya lagi adalah kita bisa membuat graphical user interface yang lebih intuitif, lebih gampang. Jadi nanti kita bisa buat kayak text box itu ya, nanti ada caranya yang gampang, itu tinggal drag and drop aja. Lah kita tinggal buat fungsinya aja. Itu. Jadi untuk definisi pemrograman berorientasi objek itu sendiri adalah suatu pendekatan pengembangan software yang memiliki struktur berbasis objek. Jadi ada struktur entitas-entitasnya, tadi kita nyebutnya suatu objek-objek yang bisa berinteraksi satu sama lain. Atau metode pemrograman yang melibatkan kreasi dari objek-objek yang memodelkan model bisnis yang akan diselesaikan. Contohnya, kalau kita akan membuat sistem informasi akademik, semua hal yang terlibat di dalam sistem itu akan kita buat objek-objeknya. Misalnya mahasiswa, ada objek dosen, ada objek mata kuliah, ada objek KRS. Lah mereka nanti akan berinteraksi objek-objeknya tadi. Nah, interaksinya misalnya antara dosen dan mahasiswa dan mata kuliah, berarti kan mahasiswa mengambil mata kuliah seperti itu. Mata kuliah diambil dosen lah. Tadi interaksinya terjadi antara objek-objek. Nah, karakteristik utama di dalam pemrograman berorientasi objek nanti yang akan dipelajari adalah objek dan kelas, itu wajib. Enkapsulasi, polimorfisme. Enkapsulasi itu menyembunyikan informasi, intinya seperti itu. Polimorfisme itu membuat banyak bentuk dari suatu objek. Inheritance itu adalah menurunkan suatu objek sehingga kita tidak perlu membuat objek yang mirip-mirip lagi banyak sekali. Agregasi itu adalah interaksi antara
objek. Nah, contoh gampangnya seperti itu. Yang ini akan dijabarkan di dalam beberapa pertemuan ke depan nanti. Jadi kita akan lihat lebih detail permasalahan-masalahan yang ada ini untuk karakteristik pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kita akan belajar konsep kelas dan objek. Jadi objek, apa itu objek? Ya, gampangannya dia itu adalah suatu yang merepresentasikan entitas di dunia nyata. Tadi mahasiswa ya ada mahasiswa beneran itu ya. Kemudian objek itu juga memiliki properti dan tingkah laku. Jadi kalau ada entitas itu dia juga punya atribut ya. Atribut atau properti itu kita bisa nyebutnya seperti itu, sama saja artinya. Di PBO ini kita nyebutnya itu properti. Contoh sesuatu yang menempel di mahasiswa itu apa sih? Danim, nama, ya toh? Terus alamat, jenis kelamin, nah itu propertinya. Lalu mahasiswa tadi memiliki tingkah laku apa? Jadi sesuatu yang menuntut objek untuk melakukan suatu aksi atau behavior atau perilakunya itu seperti apa? Perilakunya si objek mahasiswa tadi itu bisa mengambil mata kuliah misalnya, kemudian dia bisa belajar kayak gitu, itu perilaku yang bisa dilakukan oleh mahasiswa tadi. Lalu kita bisa sebutkan juga objek merupakan instance of class. Nah, instance of class berarti dia itu adalah percontohan ya, kalau kita artikan bahasa Indonesia. Bentuk percontohan dari suatu kelas. Nah, kelas itu apa? Kelas itu ya bentuk apa ya? Bentuk blueprint ya, kalau kita bisa bilang itu blueprint. Jadi kita punya market objeknya gitu yang bentuknya manusia, mahasiswa tadi, tetapi kelasnya itu bukan berbentuk manusia, tetapi dia bentuknya adalah source code. Jadi source code yang berisi ada definisi kelasnya, ada properti-propertinya, ada metode-metodenya. Kita nyebut suatu tingkah laku tadi dengan istilah methods, atau di bahasa pemrograman fungsional kita nyebutnya suatu fungsi. Nah, kalau di bahasa pemrograman berorientasi objek itu nyebutnya dengan metode. Kemudian ditulis gitu source code-nya. Jadi kelas dapat juga disebut blueprint untuk mendefinisikan data, properti tadi, dan metode-metode yang ada di suatu objek. Objek berarti adalah kebalikannya dari objek itu sendiri berarti representasi dari suatu kelas. Jadi kita bisa bilang itu sebagai instance of class. Untuk definisi kelas sendiri ya jangan itu merupakan suatu objek, kita bolak-balik nanti. Nah, kelas itu sendiri kita nyebutnya sebagai blueprint, itu aja lah. Blueprint yang mendefinisikan properti dan metode suatu objek. Nah, bentuk realnya seperti apa? Kalau kita punya kelas mahasiswa, ini contohnya ya. Seseorang mahasiswa yang memiliki NIM, nama, jenis kelamin, ini. Kemudian mahasiswa juga memiliki tingkah laku, belajar, bermain, dan meneliti misalnya. Nah, kalau kelas ini kita jadikan suatu objek, misalnya sebut saja objeknya namanya Mawar, berarti kan sekarang objek itu merupakan suatu instance ya, jadi representasi dari kelas mahasiswa tadi kan. Kita bisa bilang Mawar merupakan mahasiswa teknik informatika semester 10, NIM-nya ini sudah kelihatan, jenis kelaminnya perempuan, tidak lagi bentuknya suatu data yang belum ada isinya kayak gitu. Jadi ini sudah berbentuk objek. Kira-kira deskripsinya seperti ini. Tapi implementasi programnya nanti kita akan lihat. Nah, untuk membuat kelas dan objek itu ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah deklarasi. Jadi kita harus membuat deklarasi suatu variabel dengan nama variabel dan tipe objek variabelnya. Yang kedua adalah instansiasi atau instance ya. Harus ada keyword new di sini karena untuk membuat suatu objek itu harus ada new tadi. Apa itu artinya new? New itu adalah meminta memori untuk mengalokasikan sejumlah blok memori yang dipersiapkan untuk membuat objek tersebut. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman belajar dengan bahasa C, maksudnya tradisional C, itu nanti ada memory allocation atau malloc gitu ya dulu. Kalau sekarang beberapa bahasa pemrograman modern itu menggunakan istilah new. Kemudian inisialisasi sama dengan kata kunci new juga. Kemudian ada yang namanya konstruktor. Jadi selain dia membuat suatu objek dengan instance tadi, nanti ada juga
suatu masukan konstruktor. Nah, nanti kita akan lihat konstruktor itu apa sih kira-kira. Oke, nanti atau mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, ini gambaran dari suatu kelas. Sini adalah bentuk dari kelas circle misalnya. Ini adalah template kelasnya, dia ada datanya atau propertinya, ada metode-metodenya ini. Nah, kalau ini sudah jadi objek, misalnya dari satu kelas ini kita akan bisa membuat banyak objek. Nah, misalnya objek circle yang pertama, objek circle yang kedua, objek circle yang ketiga. Datanya bedanya ternyata isian datanya itu ternyata beda-beda. Jadi objek pertama itu radiusnya 1, objek kedua itu radiusnya 25, objek ketiga itu radiusnya 125. Kayak gitu. Nah, ini implementasi suatu kelas itu seperti apa sih Pak? Dari circle tadi misalnya yang ini. Ya ini, kita buat kelas spasi namanya circle. Nah, kita buat, nah ini datanya seperti ini. Jadi sintaknya kalau di Java itu kita harus definisikan tipe datanya dulu. Mau itu tipenya integer, double atau apapun itu disebutkan dulu. Spasi nama variabelnya. Baru dikasih nilai. Tidak bisa seperti di Python yang kita langsung radius sama dengan 1 gitu. Nanti otomatis dia jadi integer atau dia langsung otomatis jadi double, enggak. Di Java, C++, kemudian C# itu juga kita harus mendeklarasikan dulu tipe datanya. Lalu kita membuat metode, ya ini kan mirip sekali dengan fungsi sebetulnya. Nah, kalau di pemrograman fungsional kan ini fungsi itu. Nah, ini konstruktor, dia spesial. Kenapa spesial? Karena namanya itu kan sama dengan nama kelasnya. Nah, ini metode biasa, get area, kemudian get perimeter, kemudian set radius. Ini metode-metode biasa atau fungsi-fungsi biasa. Nah, ketika circle ini sudah jadi, kita simpan dia di file circle.java itu. Nanti kita punya file lagi test.java yang isinya itu tadi seperti ini. Nah, ini test.java. Lalu di dalam sistem out-println ini diganti dengan pembuatan objek yang ada di sini. Panggil circle saya, ini bebas mau dikasih nama apa, new circle. Berarti kita akan membuat objek dengan representasi dari si circle ini dengan nama my circle. Akhirnya kita bisa buat objek seperti itu. Oke, nanti kita coba akan praktekkan. Kemudian notasi UML, Unified Modeling Language, untuk bentuk kelas diagram dari kelas circle ini. Cara membuatnya gimana? Ada 3 bagian kotak ya, 3 bagian kotak ini. Yang kotak yang paling atas ini adalah judul kelasnya. Yang berikutnya ini adalah tempat untuk propertinya atau data fields-nya. Kemudian tempat yang paling bawah ini adalah tempat metode konstruktornya ada di sini. Gitu. Nanti kita akan coba buat sendiri aja. Jadi ini contohnya supaya kita bisa lihat dari bentuk coding kelas diagram ini, coding kelas ini kemudian dijadikan kelas diagram. Yang akan dipaparkan kepada stakeholder ketika kita membuat proposal bisnis itu yang mana Pak? Apakah codingnya atau yang kelas diagramnya? Tentu saja yang ini kan lebih mudah dipahami daripada yang codingnya seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah bahasa bisnis sebetulnya. Oke, latihannya nanti saja saya buat di video terpisah mungkin. Oke, kemudian ini tadi beberapa latihan. Oke, saya skip aja dulu. Nah, sekarang bagaimana proses kompilasi pada Java? Di sini kita punya coding Java misalnya, dia dikompil oleh Java compiler. Lalu Java compiler tadi dia akan mengenerate file .class. Nah, file .class ini sebetulnya adalah file bytecode yang tidak bisa dibaca. Kalau kalian syarat aja ke Notepad, itu nggak bisa kalian baca. Ini adalah bytecode. Ya kira-kira seperti ini. Sebentar, nah ini kompilasinya seperti ini. Ini program kita namanya welcome, source code-nya disimpan di disk. Lalu kita compile dengan cara kita panggil javac spasi nama filenya. Setelah jadi codingnya tadi
dia akan jadi bytecode. Bytecode itu seperti ini bentuknya, kan nggak bisa dibaca, kan susah kan, bytecode. Setelah itu kita run dengan cara Java spasi welcome, baru dia akan keluar hasilnya. Oke. Oh ya, proses error yang di sini sorry ketinggalan. Jadi ketika kalian compile, kalau ada error sintak itu langsung akan dikembalikan. Oh, ada error sintak. Nah, kemudian jadi prosesnya harus di compile dan di run. Itu terusan, nggak bisa langsung di run, itu nggak bisa. Jadi harus di compile dulu baru di run. Compile, run. Kalau ada perubahan nanti compile, run lagi, seperti itu. Nah, kalau setelah running ternyata ada runtime error, lah itu bisa terjadi, namanya runtime error. Jadi setelah running udah bisa tuh tiba-tiba koneksinya putus, kok programnya error, lah itu namanya runtime error. Jadi setelah program berhasil di run. Oke, jadi apa yang harus kita siapkan? Ya, tentu saja kita harus install dulu Java Development Kit atau JDK. Oke, saya coba carikan Java-nya, download JDK gitu. Nanti kan teman-teman akan tahu, karena sekarang dihandle oleh Oracle Java ini. Oke, Java-nya ternyata sekarang sudah ada versi 15. Wah, lama sekali, saya sudah outdate ya, tinggalan. Ada Java 7, ada Java 8, versinya udah macam-macam ya. Ada Java 15. Di sini ada Java LTS. LTS itu singkatan dari long time support. Jadi dia itu yang akan disupport sampai banyak versi. Maksudnya nggak dilanjutkan ke versi berikutnya, tetap versi 11, tetapi versi 11 ini akan dilanjutkan terus menerus. Saya sarankan cari yang LTS saja, yang paling aman itu versi yang LTS ini. Setelah di download JDK-nya, kemudian jangan lupa nanti tambahkan ke path ya, directory ya. Kemana ya tadi? Sini nggak ada directory path-nya ya. Kalau tidak salah di Java yang terbaru itu sudah ada. Jadi kalau misalnya belum ada sama tidak ada, maksudnya gini, teman-teman nanti kan download terus install. Kalau sudah berhasil install, cara kita mendeteksi dia berhasil install itu gimana? Kita ketik saja Java kayak gini. Nah, nanti dia akan muncul banyak hal kayak gini, nggak error. Artinya Java tadi sudah terinstall di komputer kita. Ini di command prompt, terminal, atau di PowerShell itu sama saja. Jadi bisa kayak gini. Nah, kalau khusus untuk di Windows, seandainya kalian installnya itu belum benar, ada yang kelewat atau gimana, itu tambahkan manual aja di environment variable, edit system environment variable ini, kemudian masuk ke environment variable, advance, tabnya environment variable. Di sistem variabel cari yang namanya path. Nah, ini path, diedit. Nah, ini adalah konfigurasi semua path termasuk Windows, ada Microsoft, aplikasi Microsoft dan sebagainya itu. Jangan dihapus, kalau ini dihapus Windowsnya bisa error. Jadi yang akan kita lakukan cuma nambah ini JDK-nya. Jadi di sini saya gunakan JDK 1.8 versinya. Nah, nanti di dalam file JDK yang tadi diinstal, misalnya di sini kan saya installnya di C, program file Java JDK ini toh. Di dalam bin ini di copy kayak gini. Direktorinya di copy, setelah di copy-nya di sini. Maaf. Nah, ini kan ketemu, ini di copy nanti direktorinya tadi yang udah install Java-nya. Kemudian kita tambahi baru new di bawah sini, lalu di paste direktorinya kayak gini. Lalu di OK. Berarti kita tambahi, bukan dihapus. Jadi ini ditambahi terus di OK. Setelah itu nanti dia akan kembali lagi ke sini, lalu di OK lagi. Setelah di OK, kemudian kita cek, buka command prompt yang baru atau PowerShell.
atau terminal gitu, ketik aja Java. Nah, ini udah ke-install. Jadi nanti kalian akan bisa compile Java C, nama filenya apa, file.java gitu misalnya. Ini compile. Kalau mau run nanti Java spasi file.java. Oke, untuk pertama kita akan coba membuat source code Java. Editornya bebas, kalian bisa gunakan Notepad. Kalau terlalu menyakitkan ya Notepad++ gitu ya. Santai aja. Ini Notepad++, lalu kita buat kelas yang pertama kali kita akan buat, misalnya di sini adalah kelas coba. Kalian boleh tambahkan modifier public di sini. Nanti akan saya jelaskan besok-besok mungkin. Ini merupakan akses dari kelas ini, mau dibuat bagaimana nanti ada caranya. By default ya seperti ini, public kelas coba. Ikuti aja dulu. Kemudian nanti nama kelasnya bebas. Ini saya buat dengan nama coba. Terus buat seperti ini. Scope-nya, ini untuk scope-nya. Jadi semua yang ada di dalam sini itu adalah miliknya dari si kelas itu, kelas coba. Oke, saya simpan di mana ya? Download aja ini yang udah berantakan. Misalnya ini adalah coba.java. Nah, ini perhatikan C-nya pun besar di sini. Yang disimpan juga harus besar C-nya. Nah, kayak gitu. Nah, sudah lumayan ada warnanya. Lalu karena sebetulnya ini kan bisa dibuat juga main functionnya, jadi public void main. Ini harus mirip ya sama kayak yang ada di sini tadi. Mana sih tadi? Ini public static void main. Jadi public static void main, M-nya kecil, lalu ini ada string argumen array, ini bebas. Yang ini bebas. Ini harus mirip, jadi ini harus persis plug gitu yang ini. Yang ini mungkin bisa dirubah ARG-nya itu bebas. Lalu kita bisa tambahkan untuk print system out.print hello. Perhatikan, setelah saya membuat fungsi main ini, itu harus ada kurung rawalnya. Berarti yang ada di dalam sini system out print hello ini berarti dia miliknya si fungsi main. Tetapi kalau kita buat coding dengan model rata kiri semua kayak gini, nah ini sedikit nggak masalah sih. Tapi kalau nanti kalian buat programnya tuh banyak, wah ini banyak sekali, pusing itu benar. Pusing kan? Saya aja pusing. Makanya daripada kayak gini pusing-pusing, kita berikan tab. Yang mana yang miliknya siapa itu tab. Seperti yang di Python itu kan ada indentasinya. Meskipun indentasi itu nggak ada pengaruh apa-apa sebetulnya. Tetapi untuk memudahkan kita dalam membaca program. Nah seperti ini. Ini kan akan lebih rapi, lebih bagus. Yang mana yang dia itu adalah statement. Nah ini kita kasih titik koma. Kalau ini nggak boleh dikasih titik koma seperti ini. Error. Karena dia bukan statement. Nah, dia kan definisi kelas, yang ini definisi fungsi. Nggak boleh. Di akhir scope juga tidak boleh dikasih titik koma. Gitu di Java seperti itu. Kita jalankan. Tadi saya simpan di direktori download ya, berarti saya harus pindah direktorinya dulu ke download. Lalu saya compile dulu Java C, nama filenya adalah coba.java. Nah, kalau tidak ada error ya udah kayak gini toh, langsung selesai. Jadi kita bisa cek di download tadi Java, ini file Javanya. Setelah saya compile nanti akan dia buat file namanya coba.class. Ini kalau mau dicek dia itu adalah bytecode, jadi nggak bisa dibaca dengan mudah. Wah kayak gini, gimana nih cara bacanya? Saya nggak tahu. Nah, makanya itu nanti akan diterjemahkan lagi ke mesin untuk di run. Nah setelah ini kita run. Setelah jadi .class-nya tadi coba, tapi tidak perlu diberi .class atau .java lagi karena tadi sudah ada. Jadi langsung aja Java spasi coba, enter, jadi outputnya adalah hello seperti itu. Ini teman-teman, kurang lebih ya seperti itu saja.
Kalau seandainya ada perubahan bagaimana? Kita ada perubahan hello world gitu misalnya. Nah ini salah-salahan aja nggak apa-apa. Saya coba run, loh kok masih hello pak? Nah tadi ya prosedurnya harus di compile dulu baru di run. Berarti ini di compile dulu. Setelah itu baru di run. Nah berubah deh, baru dia berubah. Jangan lupa tadi disimpan juga. Bytecode-nya juga berubah. Nah, di sini juga jangan lupa di save juga, Ctrl S di save itu. Nah, gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Kalau misalnya salah titik koma itu kita run kan masih pakai yang sebelumnya, jadi nggak ada masalah. Kan nggak boleh seperti ini kan. Prosedurnya kan harus di-compile dulu baru di run. Berarti kan di-compile dulu. Nah, ketika di-compile ada yang salah sintaknya, kurang titik koma, nanti kasih tahu di baris kelima error kurang titik koma. Nah berarti ini harus tambah titik koma, baru kita ulang untuk di-compile. Nah udah bener ini, sekarang kita run. Kalau udah bener baru kita bisa run gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba. Jadi itu saja kuliah pertama di minggu pertama ini. Jadi teman-teman silahkan bereksplorasi dengan bahasa pemrograman Java ini. Nanti saya akan tambahin materi beberapa suplemen gitu ya, untuk mereview dasar pemrograman dari Java ya. Jadi kalau membuat variabel integer X sama dengan 12 kayak gini. Jadi nggak bisa langsung X sama dengan 12, itu nggak boleh, harus ada deklarasinya. Kita bisa tambah X, nah ini contohnya ya, hello world 12. Nah ini sama string concat, tetapi ini fungsinya tidak hanya concat ketika di print di Java, tapi dia juga bisa menambahkan suatu variabel, pemanggilan variabel gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa dipelajari. Silakan teman-teman mulai eksperimen menginstal apa yang harus disiapkan. Terima kasih.